Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang voltmeter. Jadi kemarin sempat ada yang bertanya, Bang, kenapa voltmeter saya itu kereset sendiri? Terus ada yang tanya juga, Bang, kenapa voltmeter saya mati sendiri walaupun tidak diapa-apain, kunci kontak on terus dia malah mati, gak hidup. Dan saya jawab juga masalahnya itu di kabel. Dan nanti akan saya jelaskan sedikit beberapa masalah yang sering dialami oleh voltmeter apapun ya, voltmeter 2 in 1, 3 in 1 maupun yang voltmeter biasa. Satu pesan untuk kalian dari admin, karena sekarang itu lagi musim corona atau wabah corona, jadi saya sarankan untuk kalian tetap saja di rumah, gak usah pergi-pergi kalau memang nggak ada keperluan lainnya. Kalau misalnya kerja dan yang lain-lain sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak ada keperluan lainnya, mending nggak usah, di rumah aja, mabar atau main game lainnya. Jadi kita lanjut saja, kita bahas tentang voltmeternya. Jadi nanti akan saya jelaskan dan nanti saya berikan contohnya, masalahnya itu di apa saja dan seperti apa. Oke, kita lanjut saja ke permasalahan di voltmeter. Oke, kita bahas masalah yang pertama dulu. Ini kunci kontaknya kita on dan dia on, tapi voltmeter mati. Nah, masalahnya itu ada 3 kemungkinan, yaitu dari aki voltmeter atau dari sambungannya. Nah, jadi untuk masalah yang pertama itu kemungkinan voltmeternya itu rusak, bisa. Jadi untuk pengecekannya, voltmeternya dicopot, kita cek menggunakan aki. Kalau misalnya menggunakan aki tapi tidak bisa, berarti voltmeternya sudah rusak. Untuk sambungan kabelnya kalian bisa melihat di sebelah ini. Nah, itu sambungannya seperti itu. Kalau misalnya berbeda sambungannya atau kabelnya warnanya agak berbeda, kalian bisa komen saja. Atau kalian bisa mengeceknya, itu biasanya di boxnya itu ada gambar dan ada urutan kabel-kabelnya kemana saja. Nah, kalau misalnya sudah, kalau memang benar-benar voltmeternya mati, berarti voltmeternya rusak. Kalau misalnya masih hidup, berarti itu dari sambungan kabelnya, voltmeternya masih baik. Kemudian masalahnya itu kereset atau tidak ke save. Itu kemungkinan dari kabelnya, kabel sambungan yang menuju ke aki, atau kabel yang dikunci kotak warna merah. Karena kabel yang dikunci kotak itu ada 2, warna merah dan warna hitam. Warna merah itu dari aki dan warna hitam itu kunci kotak. Jadi kalau kalian agak kepanjangan, kalau misalnya kita ambil ke belakang, mending kita ambil dari sini saja biar lebih mudah. Cuma disambungkan kabelnya terus tambah -1, udah selesai gitu urusannya. Dan kalau misalnya kalian nggak mau repot ke sini-sini, ya harus tambah kabel ke belakang. Jadi seperti itu. Itu masalah yang kereset atau ke save, tidak ke save, maaf. Dan kemudian satu lagi, masalahnya itu dia mati sendiri. Dan kalau misalnya hidup sendiri, itu tidak kereset. Kalau misalnya jamnya 17 atau jam 17.00, dia masih tetap segitu, walaupun pas hidup atau mati dia tetap segitu. Kalau misalnya waktunya berjalan, ya berjalan, berarti normal. Nah, itu masalahnya di kunci kontaknya yang warna hitam. Karena di kunci kontak itu ada 2 warna kabel, yang warna merah itu ke aki dan warna hitam itu punya kunci kotak. Kalau misalnya nggak dari kunci kontak, bisa dari lampu senja atau arus dari lampu lainnya yang sudah DC ya. Nah, itu masalah yang mati sendiri. Kemudian kita lanjut ke masalah yang lainnya. Masalah yang kedua yaitu voltmeternya mati, kemudian kita gas RPM tinggi, itu dia malah hidup tapi tidak full ya, sampai ketemu jamnya enggak, langsung kereset sendiri. Dan itu masalahnya karena voltmeternya. Karena sempat saya cek juga,
menggunakan aki dan ternyata voltmeternya tetap saja tidak bisa menyala. Nah, kalau misalnya sudah kayak gitu, ya udah kita harus ganti voltmeternya. Dan masalah itu sama persis yang saya alami di voltmeter 3-in-1 ini. Ini pemakaiannya sudah agak lama, sekitar 6 bulan. Dan untuk yang ini baru berapa minggu saya makainya. Alhamdulillah masih bisa dipakai, masih awet. Dan untuk yang ini 6 bulan menurut saya sudah cukup lama lah ya. Harganya cuman berapa, 50.000 kemarin kalau nggak salah, 6 lebih dikit lah ya. Nah, ini yang 3-in-1. Kalau yang ini 2-in-1, kabelnya sama saja. Itu yang masalah kedua, karena voltmeternya ya, dia rusak. Kalau misalnya digas dia hidup, tapi kalau misalnya di los dia mati. Kita harus mengganti voltmeternya. Oke, kita lanjut ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, kalau misalnya kita gas malah voltmeternya dia mati. Jadi ini kebalikan dari masalah yang kedua tadi ya. Kalau misalnya digas dia mati, dan itu bisa aja masalahnya dari kabelnya. Kita harus mengecek kabelnya. Tapi sebelum kita mengecek kabelnya, dicek dulu voltmeternya menggunakan aki. Kita lepas dulu sambungannya di mana, dan nanti kita langsung cek menggunakan aki selama beberapa menit. Kita panjer. Kalau memang nggak kereset, voltmeternya masih bagus ya. Kemudian kita pasang lagi dan kita perbaiki sambungannya itu di mana. Mungkinan aja itu kurang kencang, atau memang sambungan ke akinya itu dia kurang baik ya. Jadi masalahnya yang sering dialamin voltmeter itu sambungannya ya, sambungan dari kabelnya atau sambungan apapun. Karena voltmeter ini sangat sensitif ya. Kalau misalnya sedikit bermasalah dengan kabelnya atau arusnya, dia akan mati sendiri. Jadi nggak wajar saja kalau misalnya voltmeter itu sering mati. Bang, kenapa punya saya baru beli kemarin terus malah mati sendiri gitu? Dan itu maklum karena pemasangannya bisa saja dia kurang kenceng, atau arusnya itu kemana, bisa saja itu. Jadi untuk pengambilan arus dari voltmeter itu bisa aja mempengaruhi hidupnya voltmeternya ya. Jadi kalau misalnya sering mengalami trouble, itu bisa saja dari kabelnya dan arusnya. Nah, kita lanjut ke yang masalah keempat. Masalah yang keempat yaitu kalau misalnya kita kemudikan atau kita jalankan ke jalan gitu, kemudian ada jalan berlubang, kita lewatin dan dia mati sendiri. Dan itu masalahnya yang paling sering terjadi di motor kalian atau di voltmeter kalian. Jadi kalau misalnya jalan berlubang dia langsung mati. Nah, itu masalahnya di kabel. Karena saya sering banget masalahnya seperti itu. Kalau misalnya jalan berlubang dia mati, itu dari kabelnya. Sambungan kabelnya kemana, arusnya kemana, dan di situ masalahnya. Kalau misalnya kita sambungkan ke aki, berarti sambungan dari aki itu yang bermasalah. Jadi kita buat linting-linting lagi ke akinya seperti apa biar lebih kuat gitu. Dan untuk yang di bagian kabel kunci kontak, saya sarankan kalian lipat-lipat saja terus sampai dia agak banyak ya, agak tebal, biar dia tidak copot gitu. Karena seringnya masalahnya di situ. Karena kalau misalnya cuma salai dari kabelnya saja, itu terkadang bisa mempengaruhi ya. Jadi untuk yang sering mengalami trouble itu yang di bagian itu. Kalau misalnya kita jalan berlubang dia langsung mati. Nah, jadi untuk trouble yang kali ini saya sarankan kalian harus mengecek ketiga ini. Akinya, arus ke aki maksudnya, kemudian kabelnya, sambungan kabel, kemudian dari voltmeternya. Nah, ketiga itu harus kalian cek kalau misalnya terjadi trouble. Untuk mengeceknya tuh saya sarankan kalian menggunakan kabel yang jangan sambungan. Maksudnya sambungan di sini kita sambung dan sini lagi kita sambung dan sambungan, jangan. Mending kalau misalnya kita sambung di sini, sambung sampai sini aja. Jadi agak panjang gitu. Biar tidak terjadi masalah ya. Kalau misalnya kita sering sambung-sambung.
Nah, jadi untuk video kali ini seperti itu aja. Intinya kalau misalnya voltmeter kalian itu bermasalahnya itu di bagian mana dulu, kalian bisa sesuaikan dari video yang ini ya. Di keempat ini kalian cocokkan yang bermasalah di motor kalian itu seperti apa. Kalau misalnya berbeda, kalian bisa komen saja atau kalian bisa chat WA. Insya Allah akan saya bantu masalahnya di mana. Dan paling sering itu di bagian sambungannya. Paling sering kalau misalnya di bagian voltmeter. Baru berapa hari atau berapa bulan kita pakai malah rusak. Rusaknya bukan karena voltmeternya, tapi rusaknya karena kabelnya, itu sambungannya. Dan kalau misalnya terjadi konslet, itu sering sekali voltmeter itu biasanya mati sendiri. Kalau misalnya kita cek ke aki dan ternyata dia mati, dan itu mengaruhi ya. Saya sarankan untuk sambungan kabelnya terus diperhatikan ya. Harus diperhatikan sambungannya kemana. Jangan disambungnya itu jangan terlalu banyak, cuma satu sambungan saja. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan bisa komen. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.